Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ini. Pak Meril, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Mas Nuri, oke. Ini sambil aktivitas aja nggak apa-apa ya, Bapak Ibu sekalian. Mau sambil ngopi juga boleh. Sambil menjalankan kerja juga nggak masalah. Dan ini untuk pertemuan ketiga ini, PPT sudah saya share di grup ya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa menambah makna dari pertemuan ini. Dan mari kita awali pertemuan di meeting ketiga ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacakan basmalah tadi tidak hanya menambah manfaat tetapi juga menambah value bagi kita sekalian. Tidak hanya untuk Bapak Ibu tapi juga untuk saya sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin harusnya tadi jam 7.30 ya. Jadi, memang ini di fakultas hari ini sedang ada akreditasi ya. Nanti juga mungkin PJJ juga akan akreditasi. Sehingga agak kredit untuk pagi 2 hari ini ya. Karena kebetulan juga saya kemarin ditugaskan untuk penyambutan tim asesor. Baik Bapak Ibu sekalian, mahasiswa PJJ PAI yang berbahagia, pertemuan kita ketiga ini terkait dengan evolusi teknologi komunikasi, di mana ada 3 subtopik yang kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama sejarah perkembangan teknologi komunikasi, yang kedua konvergensi media dan komunikasi multiplatform, yang ketiganya inovasi dalam teknologi komunikasi masa depan. Sebagaimana kita sampaikan bahwasannya di minggu yang lalu ini terkait dengan bagaimana munculnya cyberkultur, saya kira ini sebagai pengertiannya bahwa cyberkultur merupakan budaya elektronik menggunakan cyberspace ya, sebagai akibat dari adanya interaksi dalam jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan, dan bisnis, termasuk juga untuk pendidikan dan sektor-sektor lain. Dan ini sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan kita. Dan saya kira Bapak Ibu sadar tidak sadar kondisi saat ini memang semua telah masuk pada setiap elemen kehidupan kita. Konsep daripada cyberkultur tersebut ya mencakup berbagai macam fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan kita ya, baik sosial, keagamaan, dan lain sebagainya, yang ini terhubung melalui media internet. Termasuk di dalamnya bagaimana terciptanya struktur sosial, kemudian jejaring sosial, munculnya komunitas yang online, termasuk juga permainan. Jadi ini tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi berbagai macam aspek. Dan bahkan mungkin aspeknya sudah mencakup aspek identitas, privasi, ya. Ini tidak hanya secara kolektif, secara sosial, dan bahkan sekarang itu kenapa saya katakan demikian? Karena memang bahkan sekarang itu untuk dunia atau untuk sosial yang ada dalam cyberspace sudah masuk ke ruang pribadi, ya. Di mana identitas kita juga sudah menjadi bagian daripada itu. Ya. Yang tidak hanya dalam bentuk fisiknya saja yang kemudian kita tuliskan di cyberspace, tetapi juga memang request seperti itu, dan bahkan KTP pun bentuknya sudah elektronik KTP gitu, termasuk juga yang lain. Nah, bagaimana sekarang konsep pembelajaran pun dalam dunia pendidikan sudah merubah. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu, saya belum bisa masuk ke LMS sehingga ini kita pergunakan hari ini, perkuliahan hari ini sinkronus seluruhnya ya Bapak Ibu ya. Berkenankah? Aman ya? Saya belum bisa masuk ke LMS. Halo Bapak Ibu, aman? Pakai sinkronus nggak masalah kan? Aman, Pak. Aman ya. Oke.
Iya, Pak. Kalau aman, mari kita lanjutkan kembali ya. Jadi pembahasan kita ada 3 hal yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa memang selain masuk perkembangannya pun semakin hari dengan bertambahnya waktu, bertambahnya pemikiran manusia dan inovasi yang diciptakan, ini mempengaruhi seluruh dinamika kehidupan manusia, ya. Sebagaimana tadi sampaikan ada berbagai aspek, dan bahkan politik pun demikian, hukum pun demikian. Karena memang dengan seiring kemajuan teknologi, manusia ini memiliki ciri-ciri, memiliki cara-cara dalam berkomunikasi, termasuk juga bertukar informasi. Nah, seperti menyebarluaskan pesan, ini telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Jadi dengan adanya perubahan dinamika ini, tentu transformasi tidak hanya berpengaruh terhadap individu, tetapi juga secara kolektif dalam skala global. Tidak hanya skala lokal, tapi skala global. Di minggu yang lalu saya sampaikan bahwasannya Bapak Ibu kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, tanpa ada batasan ruang dan waktu, bisa berkomunikasi, bisa berbagi cerita dengan siapapun. Ya. Termasuk mungkin berbagi cerita itu ada yang kita bagikan langsung secara personal, tetapi juga ada berbagi informasi itu bisa jadi melalui platform tertentu. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat, ya, berbagai media komunikasi, saya geser dulu ke sini. Berbagai media komunikasi yang dulu mungkin bisa jadi terpisah, ya, contohnya antara membuat email, kemudian menggunakan email, pembelajaran, kemudian juga penggunaan aplikasi lain, cara kita mencari, itu mungkin, dan bahkan bisa dikatakan alat yang digunakannya terpisah. Misalnya cara berkomunikasi, dulu belum ada WA, kita berkomunikasi dan mencari sesuatu di Google itu menggunakan 2 alat yang terpisah. Nah, sehingga ini dengan perkembangan hal-hal yang demikian yang tadinya terpisah sekarang bisa terintegrasi. Sehingga ini merupakan bentuk dari konvergensi yang memungkinkan penyampaian informasi melalui berbagai macam platform apapun bisa dilakukan secara efisien karena memang sudah terintegrasi. Buktinya di apa bisa terintegrasi? Bisa terintegrasi itu ibu bapak bisa browsing by Google, ibu bapak bisa bahkan bisa menggunakan AI sekalipun zaman sekarang itu dengan satu alat, yaitu smartphone, handphone. Dulu kan terpisah Bapak Ibu. Ibu mungkin cari alamat URL itu hanya bisa diketik di komputer yang terkoneksi dengan internet. Belum bisa WiFi dan bahkan kartu belum bisa digunakan untuk internet. Kalaupun bisa digunakan internet, beberapa waktu kemudian setelah saat itu dulu belum bisa. Jaringannya tidak sebagus dengan jaringan internet. Tapi sekarang ini sudah terintegrasi. Satu alat bisa digunakan dengan apapun. Dan bahkan kalau bisa dikatakan dulu ketika saya mengelola beasiswa, ada anak yang menggunakan uang beasiswanya itu ketika ditanya untuk apa, ada yang beli laptop, ada yang beli buku, ada yang digunakan untuk kebutuhan lainnya menunjang perkuliahan. Tapi ada beberapa anak, Pak, saya beli HP gitu. Dan itu saya berani mempertanggungjawabkan itu. Kenapa dibelikan HP? Karena HP sudah merupakan alat komunikasi yang tidak hanya sebatas komunikasi, tetapi bisa dipergunakan untuk menunjang perkuliahan. Apalagi handphone yang dipergunakan tersebut memang sudah terkoneksi, terbundling dengan internet gitu. Dan orang kan tidak semuanya bisa dengan cepat menggunakan laptop. Beberapa di antara kita, termasuk saya sendiri, ketika browsing ingin yang lebih cepat kan yang lebih dekat dengan tangan kita ya handphone. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai daripada konvergensi.
Nah, perkembangan dalam bidang teknologi informasi ini yang begitu cepat, selain bagaimana memunculkan kemudahan bagi user-usernya, tentu berbagai macam isu strategis yang tren yang saat ini, ya, ini menjadi sebuah fenomena dan dinamika. Ya, bagaimana kita bisa memperoleh informasi, bisa menerima video tanpa kita mencari sekalipun, dan bahkan di media sosial, di Google kita bagian mukanya pun, di MSN bagian mukanya pun, itu sudah berbagai macam informasi yang sudah muncul tanpa kita cari sebetulnya. Itu permainan dari algoritma, kalau saya katakan permainan algoritmanya ya, walaupun memang tergantung dari handphone kita, jejak digitalnya seperti apa, karena itu sangat berpengaruh terhadap munculnya berbagai macam video, foto, berita, informasi, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini menjadi bagian penting. Nah, ini kenapa demikian? Karena memang kalau bisa dikatakan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa memang dengan perkembangan teknologi komunikasi itu menjadikan segala sesuatunya lebih mudah dan cepat. Nah, sehingga kalau kita artikan, apa sih sebetulnya yang dari komunikasi? Komunikasi itu kan istilah yang memiliki makna di mana terjadinya proses pertukaran informasi, pertukaran kata, ataupun tanda yang mungkin Bapak Ibu ketika berkomunikasi menggunakan WA, menggunakan fitur-fitur alat komunikasi lain, tanda itu bisa dicontohkan salah satunya dengan bentuk emoticon gitu ya. Nah, komunikasi ini dapat dilakukan oleh dua orang atau juga bisa lebih. Seperti kita sekarang yang lebih dari dua orang, itu alat komunikasi yang bisa dipergunakan, misalkan Zoom ini atau Jimit ini. Ya, mungkin nanti alat komunikasi bisa berubah LMS ya untuk pendidikannya. Tetapi secara umum komunikasi sekarang itu tidak hanya dua orang. Dulu sebelum munculnya fitur video call, munculnya fitur-fitur yang bisa dikatakan dapat berkomunikasi secara multiple, itu handphone hanya bisa, atau telepon itu hanya bisa digunakan person to person. Tetapi saat ini itu bisa lebih daripada dua orang. Nah, kemudian proses komunikasi yang digunakan oleh satu atau dua orang lebih tersebut ini berada pada tataran verbal maupun non-verbal. Dan ketika terjadinya sebuah komunikasi di antara kedua orang atau lebih tersebut, ini terdapat atau bisa dikatakan munculnya berbagai macam potensi. Baik itu tinggal kita mencerna, ada informasi positif, ada informasi negatif. Ya. Tetapi dalam hal ini saya menyampaikan ke Bapak Ibu dalam kondisi tidak secara detail positif atau negatif, tetapi memiliki potensi untuk memberikan atau menerima sebuah informasi. Karena bagaimanapun juga, komunikasi ini antara dua orang dan lebih itu merupakan sebuah peranan penting dan urgent dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Bentuk komunikasi yang dari awalnya, misal dengan menggunakan media internet person to person, sekarang sudah bisa dilakukan lebih daripada dua orang. Dan ini tentu ada media perantara. Termasuk komunikasi yang disampaikan tidak hanya positif negatif yang tadi, tetapi bagaimana bisa menyampaikan ekspresi sekalipun dari interaksi itu. Sehingga ini menjadi sebuah apa ya, bisa dikatakan feedback atau implikasi daripada kemajuan teknologi. Dan di mana dalam hal tersebut, kemajuan teknologi ini dalam siklusnya akan terus-menerus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, perkembangan inilah yang kemudian bisa membawa perubahan terhadap seluruh aspek kehidupan dan aspek komunikasi kita sehari-hari. Bahkan bisa dikatakan yang tadi, misalnya dalam bentuk tanda misalkan, atau dalam bentuk emot. Ya, Bapak Ibu bisa menjawab, ada chat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak bisa munculkan stiker
Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ini link Jimit-nya. Mungkin respon dari Bapak Ibu ada juga yang langsung memberikan stiker itu, terima kasih infonya. Nah, ini kreasi, sehingga bisa dikatakan aspek komunikasi ini berubah. Ya dulu hanya bisa dijawab Waalaikumsalam, atau ada yang bahkan disingkat gaya komunikasinya itu triple W, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, untuk menjawab salam saja. Ini berubah lagi gitu, ada yang was gitu, WASS, wassalam. Ini gaya komunikasi dari seseorang. Tentu ini gaya ini yang kemudian dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, termasuk gaya bahasa itu yang selain jawab salam atau kita salam, ada yang SWB gitu ya, ada lagi yang menyatakan dirinya saya, aku, I, pakai I doang gitu kan Bapak Ibu, pakai U itu you untuk kamu atau Anda gitu. Nah ini kan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang sehari-hari memang digunakan oleh kita, dan ini implikasi dari kemajuan teknologi. Jadi kalau dalam teknologi komunikasi sebetulnya yang tadi saya sampaikan ini, kalau kita segmentasikan seperti apa sih gitu kan, sehingga munculnya zaman sekarang Bapak Ibu, perubahan klasifikasinya ini dari setiap perubahan zaman dulu ke zaman sekarang itu mungkin ada 11 klasifikasi, tapi Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengkoreksi ini ya. Coba yang pertama dari zaman dulu banget ya. Zaman prasejarah. Nah, komunikasi itu hanya bisa dan isyarat. Saya ini menunjukkan berbagai macam bahasa, dan bahkan Indonesia itu sebagai salah satu negara yang kaya akan bahasa. Cirebon aja ada berapa bahasa, coba Bapak Ibu. Cirebonnya saja, belum lagi wilayah-wilayah lain. Nah tentu, apalagi di Papua, banyak banget bahasanya, komunikasi lisan dan isyarat. Kemudian di zaman prasejarah seperti itu, berubah ke bahasa tulis dan simbol. Bagaimana orang-orang itu sudah bisa menuliskan. Menulis pertama kali pakai apa? Bisa di batu, bisa di daun gitu kan. Dan bagaimana menggunakan simbol. Ini sekitar 3200 sebelum Masehi. Yang kemudian seiring perkembangan zaman dan perkembangan waktu ya, sekian ratus tahun kemudian itu ditemukan kertas. Itu ini setelah Masehi berarti 105 Masehi, kurang lebih seperti itu penemuan kertas. Yang dulu media yang digunakan untuk alat komunikasi atau bertukar informasi itu bisa batu, bisa kertas, bisa batu, bisa daun. Sekarang udah saat itu di 105 Masehi itu berubah ke kertas karena sudah ditemukan kertas. Nah, termasuk mungkin kulit ya yang digunakan saat itu. Dan ini Bapak Ibu bisa mengeksplor lah, termasuk mungkin efek dari penemuan bahasa tulis simbol atau di zaman prasejarah, termasuk penemuan kertas dan sebagainya, bagaimana berimplikasi terhadap dunia Islam itu, diantaranya salah satunya bisa penulisan Al-Quran, kemudian kaligrafi lah seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu saya kira bisa mengeksplor ini gitu ya. Nah, kemudian yang keempatnya, setelah ditemukan kertas, justru pada tahun 1830 di Masehi ini, sekian ribu tahun kemudian kan Pak ya, Bu, itu ada telegraf. Telegraf yang kalau Bapak Ibu mungkin lihat film koboi zaman dulu ya, atau film kolosal Amerika zaman dulu lah, westernan gitu ya. Itu telegraf itu muncul tik 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 gitu kan, dan bahkan itu ada kode sandi yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang memang paham untuk itu ya, tidak seluruh orang paham untuk menggambarkannya, termasuk informasi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata, apalagi dalam kondisi misalnya situasi dan perang.
Kemudian ini makin ke sini nih 1130 ditemukan telegraf, kemudian ditemukan telepon 1876. Akhirnya bentuk teleponnya itu tidak seperti sekarang. Ini tentu berbeda juga, dan ini di Perang Dunia Ketiga, bagaimana telepon dipergunakan itu ya masih menggunakan kabel. Yang kabel itu bentuknya seperti HP dan jangkauannya tidak seperti jangkauan yang ada sekarang. Dan ini telepon bisa dikatakan berkembang dan memang bertahannya sampai 1990-an. Yang kemudian perkembangan telepon 1876 muncul inovasi yang lain dalam alat komunikasi yang tadi mungkinnya bentuknya tidak kita cari tapi muncul. Seperti apa? FYP deh yang ada di media sosial sekarang itu. Kalau zaman dulu kalau kita menyediakan itu ada sebuah alat yang untuk memancarkan informasi, salah satunya radio. Kalau muncul suaranya doang tuh Bapak Ibu. Itu pada awal tahun 1900-an. Perkembangan hingga muncullah televisi pada 1920. Nah, setelah televisi muncul dalam bentuk TV tabung saat itu, walaupun gambarnya bisa dikatakan ya baru hitam putih, belum bisa memunculkan, dan itu konsep daripada penyebar luasan informasinya melalui bentuk relay, tidak just in time seperti sekarang ini, atau live lah kalau bahasannya. Ya silakan Pak Arifin, nggak masalah. Nah, termasuk mungkin TV juga mengalami perkembangan. Sampai sekarang kan TV sudah bundling dengan Google TV. Kalau 4-5 tahun ke belakang itu Smart TV yang mungkin belum Google TV ya, baru Smart TV, sekarang sudah Google TV. Karena memang belum terkoneksi dengan internet. Nah, di klasifikasi yang ke-8 itu muncullah internet. Kapan sih munculnya internet? Bentar saya baca chat dulu, ini kayaknya ramai juga di chatnya. Mau sambil lomba ya? Off cam nggak masalah Bapak Ibu. Nggak masalah, silakan. Sambil lomba juga nggak masalah. Yang lagi di jalan hati-hati. Oke. Nah, perubahan dari televisi pun ke internet itu sekitar 40 tahun kemudian. Internet pertama kali digunakan itu di Amerika. Yaitu dipergunakan untuk US tentara lah, kalau tidak salah antara US Navy atau angkatan daratnya Amerika menggunakan internet, dan itu diproyeksikan ke perusahaan swasta bagaimana terjadinya komunikasi. Dan zaman dulu komputer yang tersedia untuk terkoneksi dengan internet, sejarah perkembangan komputer pun dulu bisa jadi ukurannya segede kamar Bapak Ibu ya, besar sekali. Kemudian mengalami transformasi sebagaimana TV tadi bertransformasi sampai sekarang kita ketemu dan bertemu dengan Google TV. Ya mungkin saat ini kita bisa bertemu dalam bentuk komputer itu yang mengkoneksikan internet dari zaman segede kamar berubah menjadi kecil sampai sekarang. Dan bahkan chip atau prosesor yang dipergunakan pun zaman dulu itu harus dikasih kipasnya besar banget gitu, pendinginnya, freezernya. Tapi zaman sekarang itu sudah include tuh ada di situ ya, termasuk mungkin berubah bentuknya itu menjadi laptop. Setelah internet muncul dan berkembang hingga saat ini, tapi seiring dengan perkembangan pada internet tersebut, pada tahun 1980 itu muncullah telepon seluler atau komunikasi nirkabel.
semula mungkin bentuk komunikasi itu tadi saya sampaikan dalam bentuk HT. Bapak Ibu tahu kan kalau HT itu yang dipergunakan dan bahkan sampai sekarang itu radiusnya dan bisa dikatakan terbatas radiusnya, tidak bisa menembus jarak yang jauh seperti telepon seluler. Nah itu pada saat tahun 1980 muncullah telepon, dan muncul telepon itu telepon yang dipergunakan telepon seluler ya Bapak Ibu, bentuknya kan besar, dan kita dulu bisa dikatakan handphone yang besar itu dikatain kayak ganjel pintu gitu. Mungkin ada yang ngalami bahasa-bahasa seperti itu, tetapi berubah ya, termasuk pada tahun 1990-an sampai 2000-an itu bagaimana vendor daripada telepon seluler itu mengupgrade, memodifikasi dan melakukan inovasi sehingga bisa lebih simpel dipergunakan oleh orang dan mudah dipergunakan oleh usernya. Nah, familiar bagi kita pada tahun 1990-an sampai 2000-an itu bagaimana telepon yang dipergunakan, telepon seluler yang dipergunakan itu mayoritas menggunakan Nokia. Walaupun mungkin saat itu kompetitornya ada Ericsson, ada Siemens, kemudian ada Motorola gitu ya, termasuk juga ada Samsung yang sampai eksis sampai sekarang. Tapi Nokia walaupun eksis tidak bisa dikatakan untuk market leadernya tidak seperti 90-an sampai tahun 2000-an. Nah, ini memunculkan komunikasi nirkabel dan bisa berbagi informasi walaupun hanya sebatas telepon dan berbagi pesan teks dalam bentuk SMS. Nah, tapi SMS-nya juga bukan berarti suka main singkat gitu ya, karena mungkin biar tidak menghabiskan pulsa disingkat-singkat kata-katanya. Bahkan cara mengartikan atau cara membaca bagi orang-orang tertentu ada yang belum bisa memahami, dan ini yang saya katakan tadi di awal, merubah gaya komunikasi. Yang ke-10-nya 2000-an sampai sekarang ini muncul media sosial dan aplikasi pesan instan. Tidak hanya SMS, tidak hanya WA, di pesan instan itu ada Gtalk, ada KakaoTalk dari awal muncul itu, termasuk mungkin juga Telegram, termasuk juga belum muncul Messenger, tapi baru muncul Gtalk, KakaoTalk, dan bahkan di fitur-fitur seperti Yahoo itu ada di email kayak Gtalk itu punya Gmail, ada lagi yang bisa jadi lupa. Bentuk-bentuk komunikasi seperti itu, pesan instan, tetapi harus terkoneksi dengan internet dan komputer, belum bisa disambungkan ke pada tahun 2000-an 90 sampai 2000 itu belum bisa disambungkan seperti kita menggunakan sekarang untuk WA. Nah, media sosial pun muncul dengan aplikasi pesan. Media sosial pertama kali muncul, medsos nih, untuk berbagi, bercerita, berkomunikasi. Muncul pertama kali itu belum ada Facebook, belum ada Instagram, apalagi Twitter atau X, belum muncul juga TikTok gitu. Baru muncul satu media sosial yang pertama kali muncul itu Friendster. Ini Friendster sempat booming di kalangan pengguna media sosial. Sehingga ini menjadi sebuah permulaan bagi perkembangan dari media sosial yang hanya bisa menyampaikan informasi saat itu, berbagi informasi dengan teman atau dengan teman yang terkoneksi dengan Friendster kita itu baru dalam bentuk teks. Tapi media sosial pun mengalami perkembangan dan perubahan. Ini perkembangan perubahannya luar biasa banget, dan bahkan bisa dikatakan sampai saat ini tidak hanya dalam bentuk teks, tetapi bisa dalam bentuk visual, dalam bentuk foto, ya, dan berkembang pula dalam bentuk audio, dan bahkan combine daripada keduanya, audio video. Audio dan visual dalam bentuk video maksudnya seperti itu. Dan bahkan sampai sekarang kita pun mungkin ketika 2010 ke bawah atau katakanlah 2020 ke bawah berbagi video pun dalam WA itu kan dengan kapasitas tertentu.
tidak dalam kapasitas yang besar. Tetapi saat ini gaya komunikasinya ketika mengirimkan sebuah file yang berat itu dikirim bukan langsung videonya yang di-share atau file tersebut, tapi bisa dikatakan berubahnya sekarang disimpan di Google Drive dan link Google Drive-nya itu yang kemudian di-share. Nah, media sosial berkembang. Mulailah Facebook muncul. Kemudian Facebook yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg ya. Kemudian muncul media sosial yang lain, Instagram, kemudian X ya. Dan bahkan sekarang itu dari Meta sudah muncul yang hanya yang paling mungkin kalau kata orang-orang yang berinteraksi di sana bentuknya tuh X, namanya saya lupa ya apa gitu. Itu lebih free untuk berbicara katanya. Nah, dengan perubahan gaya berbicara, gaya komunikasi, gaya berinteraksi, termasuk lain sebagainya, memunculkan sebuah aturan-aturan dalam media sosial, dan inilah menjadi norma yang muncul mungkin lebih familiar bagi kita itu bagaimana menggambarkan sebuah komunikasi atau sebuah cyberspace yang berinteraksi antara orang dan lebih munculkan budaya siber itu lebih mudah Bapak Ibu untuk melihat bagaimana konstelasi yang ada dalam media sosial. Itu bisa diurai nih ke yang lainnya, bagaimana cyber kultur ini juga tidak hanya dalam media sosial. Nah, yang ke-11 dan ini lagi berkembangnya nih, termasuk mungkin Bapak Ibu juga ada yang menggunakan, bukan ada lagi, saya yakin menggunakan lah, termasuk saya sendiri gitu. Kecerdasan buatan, artificial intelligence. Ada di antara kita, adakah Bapak Ibu yang tidak menggunakan ChatGPT? Adakah dari Bapak Ibu yang tidak menggunakan Gemini AI? Adakah dari Bapak Ibu yang tidak menggunakan misal katakanlah DeepSeek atau lain sebagainya? Ada? Siapa yang tidak menggunakan itu? Semua pakai, Pak. Pakai semua kan? Iya, pakai, Pak. Pakai kan, Pak ya? Iya. Sudah menjadi bagian dan bahkan habit kita. Nah, habit inilah yang kemudian munculkan menjadi kultur. Kultur itulah yang kemudian bisa kita namakan sebagai budaya baru. Apapun kita bisa tanyakan ke AI. Dan ini untuk perkuliahan, termasuk saya sendiri sekarang saat masih kuliah pun saya menggunakan AI untuk membantu tugas-tugas dan bahkan tugas akhir saya di disertasi. Saya mencari informasi, saya menata bahasa, saya agar tidak terkena plagiasi, ya menggunakan AI juga, walaupun mungkin AI-nya beda-beda. Tapi dalam Bapak Ibu, untuk penggunaan AI itu tidak sepenuhnya bisa sesuai dengan harapan kita. Yang tentu ini memerlukan, kalau saya mengatakan sebuah seni dalam AI itu, seninya di mana? Di prompt. Prompt itu apa? Kata perintahnya. Nah, ini yang kemudian sangat membantu. Dan tidak hanya dalam aspek pendidikan AI. Kan diperbolehkan dalam pendidikan, termasuk dalam melaksanakan tugas akhir. Manfaatkan itu untuk AI. Termasuk bikin desain, bahkan bikin video tanpa harus belajar lama-lama gitu, bahkan melalui sektor pendidikan kita bisa mendesain sebuah poster katakanlah, atau sebuah media pembelajaran. Kan media pembelajaran tidak yang sifatnya paling sederhana statis zaman sekarang ya seperti saya gunakan sekarang, PPT gitu. Tapi Bapak Ibu bisa menggunakan AI itu untuk membuat e-book, membuat e-poster, membuat apalagi itu. Banyak banget, flyer juga bisa digunakan, desain-desain seperti itu. Dan bahkan karena adanya AI, pembuatan yang kita butuhkan dalam sektor pendidikan itu sudah muncul template. Kalau mungkin beberapa tahun ke belakang ketika kita ingin menggunakan salah satunya bikin flyer atau bikin poster itu melalui Corel Draw itu, ya imajinasi kita yang masuk. Imajinasi kita, kreasi kita yang masuk ke Corel Draw. Dan bahkan Corel itu kan ada lagi muncul
yang bisa dipergunakan lebih mudah daripada Corel. Karena Corel zaman dulu bisa dikatakan ini berat banget nih, gitu. Dan spek komputer yang harus bisa mengoperasikan Corel itu speknya tidak boleh spek tanggung, harus yang bisa lebih cepat karena memang berat. Muncullah Adobe. Dan kemudian untuk desain dan sebagainya saya tadi sampaikan ada template pun itu muncullah Canva. Salah satu yang mayoritas digunakan terutama di mahasiswa reguler di sini. Para mahasiswa ketika menyampaikan informasi dan lain sebagainya itu menggunakan Canva desain untuk yang visual. Kalau Adobe bisa video. Dan penggunaan Canva itu sudah familiar tidak hanya bagi mahasiswa tapi bagi siapapun para pelajar sudah banyak yang menggunakan Canva, dan Canva pun itu kan template-nya udah banyak dan itu terkoneksi dengan AI. Nah itu di sektor pendidikan, AI pun sudah masuk ke seluruh sektor yang lain. Coba Bapak Ibu buka deh Shopee, kemudian di situ ketika kita bertanya bertanya suatu produk di toko itu melalui DM atau direct message itu sudah dijawab oleh AI. Dan bahkan di pesan instan pun seperti WA, apalagi WA-nya WA bisnis, ketika bertanya itu kan langsung terima kasih sudah menghubungi Amril Nurman sebagai owner daripada PT Media Kreasi Utama. Amin. Itu dijawab oleh AI. Dan bahkan AI pun selain yang tadi untuk menggunakan di sektor pendidikan, kemudian bagaimana merambah ke desain-desain yang lain, AI, ibu bertanya sesuatu tidak hanya menggunakan ChatGPT, DeepSeek, atau lain sebagainya. Di Meta, di aplikasi WA kita itu sudah bisa digunakan. Mungkin sekitar 1-2 tahun ke belakang itu munculnya Meta yang ada di ini. Karena Meta itu kan sebagai holding yang memiliki Facebook, Instagram, kemudian X ya, itu menjadi satu. Satunya itu kalau nggak salah itu apa ya namanya yang bentuknya A itu, saya lupa itu namanya. Itu bisa digunakan. Ibu bapak tinggal ketik add, muncul Meta, klik Metanya, tolong jelaskan cyberculture itu Third namanya. apa? Third. THREAD. Oh, trade, saya lupa, trade betul. Iya. Nah, terima kasih Pak. Ya itu. Nah ini kan holdingnya ini ya Meta ya untuk Thread, Facebook, kemudian Instagram dan X. Kalau TikTok kan beda, YouTube juga lain. Dan bahkan untuk AI dipergunakan yang banyak developer di bidang teknologi itu menghadirkan platform yang bisa menyaingi YouTube, bisa menyaingi gaya komunikasi secara personal tapi umum gitu, banyak aplikasi-aplikasi yang lain. Ini tentu memudahkan bagi kita. Bapak Ibu ketik di WA itu salah satu contohnya misalnya untuk menjelaskan cyberculture itu ketik add, kemudian muncul warna biru Meta, klik Metanya, mohon jelaskan gitu. Ini kan promptingnya nih. Mohon jelaskan tentang cyberculture, perkembangan cyberculture. Itu akan muncul di WA Bapak Ibu. Dan bahkan mungkin ketika dadakan zaman sekarang, Pak Amril disuruh khotbah Jumat dadakan dengan tema yang disediakan oleh masjidnya, misalkan bisa dengan langsung 5 menit keluar, bahkan nggak nyampe 5 menit ya, 1 menit 2 menit langsung keluar itu konteks sholat khotbah Jumatnya di WA lagi, tidak perlu masuk ke ChatGPT, aplikasi ChatGPT-nya, bisa langsung di WA. Dan karena saya kira hampir 99% pengguna WA ketika dia memegang handphonenya masuknya ke WA dulu gitu. Lebih mudahnya ke WA dan lebih familiarnya ke WA, WhatsApp. Nah itu by Meta, itu masih holdingnya dengan Pak Zuckerberg tadi dari Meta. Begitu juga di Facebook, gaya komunikasi dan bagaimanapun ada. Handphone kita yang smartphone yang sekarang itu AI sudah ada, dan bagaimana Google itu memunculkan Gemini AI. Ini yang lagi tren-trennya sekarang itu supaya merubah foto. Ini banyak status WhatsApp dari teman-teman saya ketika dilihat itu dia banyak mengupload
foto. Kalau dulu kan merubah foto atau aplikasi foto 2-3 tahun ke belakang itu aplikasinya tertentu gitu ya. Mungkin untuk merubah foto ada dulu hapus latar belakang, kemudian bagaimana mengekstrak foto menjadi lebih bagus. Sekarang dengan foto yang kita punya itu bisa langsung dibantu oleh AI sehingga foto kita menjadi lebih fotogenik, menjadi lebih estetik, menjadi lebih bagus gitu. Tinggal bagaimana prompt-nya. Maka saat ini dengan kecerdasan buatan yang sudah masuk ke seluruh sektor kehidupan kita, termasuk di dunia ekonomi, seperti tadi saya contohkan di Shopee, kemudian di perbankan, dan bahkan fenomena dulu yang menciptakan di salah satu bank itu, ada yang menciptakan sebuah teknologi dalam hal ini bentuk seperti AI. Setelah AI itu berjalan dan bagus, orang yang membuatnya itu justru di-cut off, diresainkan oleh bank tersebut. Bisa Bapak Ibu cek di Google, saya lupa namanya. Tapi aspek di perbankan pun seperti itu, AI sudah dipergunakan. Dan bagaimana penulisan-penulisan pembukuan itu sudah dilakukan dengan menggunakan AI. Dan bahkan template-nya itu lebih mudah, lebih pas. Dan ini yang pada akhirnya walaupun memang kita menggunakan ini secara instan, tetapi bahasa atau literasi atau bisa dikatakan narasi yang disampaikan itu efisiensi dan efektivitas. Lebih cepat, lebih mudah, berarti kan efisien. Kemudian hasil yang diperolehnya lebih sesuai dengan yang kita harapkan, atau bahasa dinarasikan itu lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Efisien dari segi waktunya, efektif bagaimana yang kita peroleh outputnya sesuai dengan kita harapkan. Walaupun di ChatGPT, DeepSeek, kemudian di Meta, cara berpikir tentu dari algoritma, tetapi cara berpikirnya mengikuti pola pikir kita. Pola pikir kita yang dituangkan dalam apa ya? Dalam prompt tadi. Ya, bahkan beberapa hari ke belakang itu ada mahasiswa datang ke rumah saya sekitar 3-4 orang. Tiga orang awalnya 3 orang. Bagaimana menggunakan AI? Sebetulnya saya juga belajar dari mereka karena bisa jadi seni untuk membuat prompt itu satu sama lain memiliki kelebihan dan keuntungan. Tapi kita bentuknya kemarin saya dengan 3 orang mahasiswa itu bentuknya diskusi gitu ya. Untuk pemenuhan salah satu mata kuliah di metodologi penelitian harus membuat proposal. Dan bagaimana membuat latar belakang ya kita diskusi. AI yang kita gunakan. Karena memang diperbolehkan gitu. Sepanjang memang tidak keluar dari patron-patron akademis gitu. Termasuk di dalamnya munculnya referensi dan bagaimana metodologi penulisan itu tetap harus disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang telah diterbitkan oleh kampus. Saya menggunakan itu. Akhirnya diskusi. Seninya ada di mana? Di prompt. Dan hasil yang dipergunakan di prompt itulah yang kemudian bisa kita analisa, kita baca. Hanya memang kelemahannya ketika ada AI, terkadang kita tidak membaca lagi hasilnya, langsung disampaikan, dan itu terjadi di mahasiswa reguler pun seperti itu. Apalagi ketika misalkan contohnya ketika akan presentasi, bikin PowerPoint secara otomatis, tidak menggunakan. Kalau kita kan bikin PowerPoint mungkin Bapak Ibu ketika membutuhkan bisa dikatakan untuk PPT itu masuk dulu ke Office gitu untuk membuka salah satu fitur yang tersedia di Office ya, PowerPoint gitu. Jadi sekarang kan bisa secara instan muncul, dan bahkan di ChatGPT pun bisa menyediakan PowerPoint-nya dan materinya bisa lebih cepat. Ini kemajuan, dan bahkan mungkin Bapak Ibu yang guru bisa bikin rencana pembelajaran, bisa bikin materi pembelajaran setiap waktunya itu bisa menggunakan AI. Tugas-tugas yang dikerjakan saya kira banyak yang menggunakan AI. Kenapa? Ya memang karena diperbolehkan. Undang-undang ini pun demikian, kok aturannya masih memperbolehkan. Jadi agak heran ketika saya bertanya, saya mengampu cyberkultur itu di kelas reguler, ada nggak yang tidak menggunakan AI untuk tugas? Bapak, saya mikir sendiri. Oh iya, gitu. Mikir sendiri. Hanya memang itu kelemahannya, tidak dibaca ulang.
tidak dipahami, sehingga ketika menyampaikan itu seolah hanya membaca, tidak memahami makna dan substansi yang dihasilkan dari AI. Padahal AI itu kan dia mengeluarkan berbagai macam penjelasan, itu kan sesuai dengan prompt atau perintah yang kita tuliskan. Dan bahkan ke depan selain AI ini tidak hanya dalam sektor-sektor tertentu, hampir seluruh sektor kok masuk, termasuk mungkin dalam sistem keamanan. Dan bagaimana dalam sektor pertahanan keamanan pun Bapak Ibu penggunaan teknologi itu sudah misal di alusista ya, pesawat yang dulu itu harus menggunakan pilot, sekarang sudah bisa tanpa pilot. Dipergunakanlah teknologi termasuk AI dalam membuat itu. Nah, itu yang tadi saya katakan, bikin foto pun dirubah dengan menjadi lebih bagus pun itu sekarang bisa lebih mudah, tinggal prompt-nya. Nah, inilah yang kemudian saya bisa mengeneralisasikan bahwa munculnya AI memunculkan peradaban baru, termasuk bagaimana prompting merupakan alat yang bisa merubah dan mempengaruhi sebuah dinamika daripada struktur sosial di cyberspace. Oke, Bapak Ibu sampai sini. Ya. Adakah yang bertanya atau adakah yang ingin menambahkan dari apa yang saya sampaikan? Monggo, silakan. Adakah, Bapak Ibu? Tidak ada? Lanjut. Halo, Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Tidak hanya bertanya, berfungsi aja lah ya. Atau menambahkan dari apa yang saya sampaikan, menjelaskan misal bagaimana sejarah dan pernyataan. Boleh kok. Nah, itu. Mungkin saya Biar Pak. saja. Silakan Pak Amril. Dulu saya waktu zaman komunikasi itu ke tahun 2005 itu kan saya di LP3I Pak, kuliah di jurusan IT ya. Ya IT, LP3I di Bandung atau di Cirebon Pak? Ya di Cirebon itu Parev itu dulu. Di seberang Parev, Mandiri ya. dulu. Oke. Itu zaman masih pakai ini apa Yahoo Messenger. Ya Eman. Yahoo Messenger. Iya dulu saya ngalamin itu. Ngalamin ya Pak ya? Iya. Nah, gitu. Dan itu perkembangannya sampai sekarang ketika Bapak menggunakan Yahoo Messenger sampai sekarang ada, Bapak pernah nggak sih menjelaskan, ya Allah zaman dulu begini banget, sekarang enak banget gitu. Pernah nggak Bapak menjelaskan itu ke siapapun lah itu? Iya. Sehingga Bapak bisa berbagi cerita gitu. Iya, bisa berbagi cerita termasuk ke anak didik juga ya, ke siswa juga Pak. Karena kalau zaman sekarang ini kan kebanyakan mungkin khususnya Gen Z ya, kan tidak mau terlepas dari gadget Pak, gadget. Jadi inginnya tuh pegang HP terus, bahkan untuk ya terkadang suka ada yang malas belajar untuk belajar gitu kan. Kadang sholat juga ditunda-tunda, itu masih banyak. Nah, itu bahayanya kalau dulu kan tidak separah sekarang gitu. Iya. Ya. Dan bahkan sekarang generasinya udah generasi sandwich Pak. Iya. Ternyata dengan dulu 2005 pakai Yahoo Messenger kemudian berubah hingga sekarang itu. Kalau saya nih Pak, ya Allah luar biasa banget perkembangan teknologi. Nah, ini orang kok dengan cepatnya melakukan inovasi dan bahkan saya mengalami sebuah ini ya, mungkin yang saya katakan itu pada akhirnya begini. Hidup itulah persaingan. Atau persaingan dalam hidup itu mutlak ada. Nah, ini saya bisa contohkan misalkan ketika kompetisi yang terjadi di media sosial ini handphone misalkan. Gimana sih zaman dulu Nokia itu ya sebagai leader market daripada handphone dan kemudian hancur
Persaingannya di apa? Saya mengambil sebuah hikmahnya begini, Pak. Karena saat itu Nokia kenapa hancur saat dihantam oleh smartphone atau katakanlah handphone yang sudah bisa digunakan untuk browsing dan sebagainya ya, munculnya smartphone itu, Nokia tidak mau berinovasi. Padahal permintaan daripada konsumen itu semakin hari kan semakin meningkat juga. Ekspektasinya juga semakin hari semakin meningkat juga. Coba, pernah nggak kita analisa? Aduh, handphone gini banget sih. Kayaknya kita butuh yang lebih bagus deh buat ngedit atau buat bikin foto kita lebih bagus. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Ngalamin. Ini handphone kok lemot banget gitu. Kita butuh yang speknya lebih tinggi lagi biar hasil yang video atau foto bisa lebih bagus. Pernah nggak kita ngalamin itu? Pernah nggak kita sadar bahwa itu merupakan implikasi daripada adanya inovasi? Oke, terima kasih Pak Amril. Ada Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman seperti Pak Amril? Silakan. Saya dulu kenalnya baru 5 tahunan ini deh, gitu. Apalagi saya menggunakan teleponnya. Kalau dulu yang penting teleponnya tuh bunyi dan bergetar. Kalau dulu kan begitu ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing berbagi pengalaman. Iya, Pak. Enggak? Ya silakan Ibu Siti Sarifatul Ulum. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf agak berisik ini di sekolah samping anak TK soalnya. Oke, monggo nggak apa-apa. Pengalaman dulu saat saya mengenal yang namanya apa itu ya media sosial. Kalau dulu itu karena kebetulan saya anak pondok, jadi pertama kali megang komputer itu takut. Iya, takut. Waktu kelas 7. Jadi takut terus atau takut salah pencet akan menyebabkan seperti apa gitu. Nah, waktu kelas 9 itu sudah mengenal yang namanya kelas 8 itu dulu masih rumornya ketika Facebook itu sangat apa itu ya? Kalau sekarang itu bisa dibilang sangat berbahaya karena wajah kita akan diganti dengan apa itu tubuh orang lain yang apa yang mohon maaf porno atau gimana gitu. Nah, ketika kelas 9 iya tidak senonoh. Kelas 9 itu saya mengenal yang namanya Friendster itu. Nah, gitu. Jadi chat kelas 9 Bu ya? Iya, tahun 2000. Kalau saya itu waktu itu tahun 2006, Pak. Oh, 2006. Iya. Nah, Friendster itu baru saya mengenal ketika ada kegiatan apa itu ekstra komputer itu saya suka karena ada Friendster itu bisa chatting dengan orang asing, orang luar seperti itu. Secara random ya Bu ya? Iya, kita bisa menyapa siapapun gitu ya Bu ya? Iya, betul Pak. Jadi memang perubahan itu dari tahun 2006, sekarang 2005, kurang lebih 19 tahun, itu sangat drastis perubahannya. Kalau sekarang kita mengenal orang lain dengan mudah di rumah, kalau sekarang itu di rumah itu bagaikan kita bisa keliling dunia. Makanya anak-anak sekarang itu tidak mau keluar rumah. Beda dengan saya dulu, saya dulu nggak pernah di rumah. Karena zaman dulu mungkin bisa jadi kalau kita mau berkomunikasi menggunakan media seperti itu kita harus lari, kalau tidak ya ke warnet Bu ya? Iya betul Pak. Cari warnet Bu ya? Iya. Karena yang menyediakan warnet gitu ya. Iya. Nyari-nyari ya Bu Lili ya? Iya. Iya. Kalau saya santri itu kalau libur pada ke warnet. Pada ke warnet gitu. Kalau sekarang nggak perlu kemana-mana, kita di rumah anteng. Di rumah bahkan, ya. Tapi kita bisa keliling sudah menjelajahi dunia dengan apa itu gadget HP ini. Kalau versi emak-emak itu sekarang malah suruh keluar explore tapi nggak mau. Kalau dulu kan dipukul karena nggak pernah pulang. Kalau sekarang dipukul karena nggak pernah keluar rumah ya, keluar kamar. Betul. Nah itu mungkin perubahannya memang sangat drastis sekali. Jadi memang tapi dari segi moral itu Pak, kalau saya lihat itu kalau dulu itu bagus. Jadi meskipun nggak pernah pulang itu waktunya ngaji juga ngaji, terus sama orang tua itu juga nggak separah sekarang. Kalau sekarang itu tantangan kita. Iya. Ini yang jadi PR.
ya jadi PR pendidik dan juga orang tua itu ketika anak-anak kita itu sudah mengenal yang namanya gadget. Anak saya yang umur 3 tahun itu belum mengerti gadget, tapi karena teman di TPG itu banyak, jadi dia sudah mengenal apa itu kayak yang paling katakan seperti anjay gitu loh. Ya betul. Nah, Bahkan bahasanya lebih ini lagi, iya, Bu. Iya seperti Lebih parah itu. lagi dari anjay, Nah, Bu. Banyak, Bu. Iya, makanya itu banyak PR pendidik dan orang tua seperti itu dengan canggihnya apa itu alat komunikasi, jadi terkikis juga moral anak-anak kita. Ya. Gitu aja, Pak. Jadi saya terima kasih. Oke, saya kira setuju Bu Siti, salah satu challenge bagi kita adalah bagaimana menjaga moral, karena emang implikasinya terutama hal yang negatif seperti tadi saya sampaikan, tidak hanya berbicara positif negatif walaupun yang saya sampaikan tadi itu secara umum, tapi konteksnya sekarang ini kita dalam realitanya ini memunculkan sebuah tantangan, sebuah challenge bagi kita atau PR bagi kita, terutama bagi orang tua, minimal bagi orang tua deh ya, lebih jauh mungkin bagi pendidik itu, bagaimana anak-anak kita bisa terjaga moralnya. Karena memang itu, Bu, muncul bahasa-bahasa. Saya pun itu di kampus pernah, Bu, di lift, Bapak Ibu ya, di lift saya bersama Pak Kajur PPG itu bukan anjay lagi, Bu, di lift padahal yang tempatnya ukuran 1 meter sekian gitu ya, kotak dengan lantangnya seorang perempuan mengatakan Masya Allah. Ini implikasi. Masya Allah nggak apa-apa, Pak. Yang lain itu yang parah. Ya, maksudnya saya yang ngurus dada deh. Ya mungkin lebih tepat innalillahi gitu kan. Karena refleks, Bu gitu. Yuk ampun. Gimana Neng itunya kabur apa gimana lepas katanya gitu, sampai Pak Kajar tuh ngomong begitu ya. Ya artinya memang efek termasuk mungkin ada orang tua juga yang kalau anaknya nangis, anak kecil nangis umur 2 tahun itu dikasihnya apa? Handphone. Ditunjukin apa? YouTube begitu. Nah, ini yang kemudian salah satu ketika cara yang dipilih paling cepat ini yang kemudian bahasa yang atau narasi yang dimunculkan itu efektif sama efisien. Ya sebetulnya mungkin multi tafsir sih untuk bahasa ini, tetapi dalam realisasinya mungkin salah satu bentuk efek daripada efektif dan efisien. Kalau Bu Lili bagaimana pengalamannya? Atau Bapak-bapak ada yang share pengalaman seperti Pak Amril tadi? Kalau ini Pak, kalau pengalaman gini ya, memang kalau kita gaptek itu nggak enak apa ya. Dulu itu tahun 2000 berapa ya? Yang viral, yang baru pertama kali viral Facebook tuh Pak, 2011 apa 2010 gitu. Nah itu, karena waktu itu kan peraturan pondok itu aslinya semua santri kalau liburan nggak boleh ke warnet gitu kan, itu aturan pertamanya. Tapi kan teman-teman itu kan banyak yang ke warnet gitu. Nah karena saya itu lempeng gitu ya, ikutin aturan pondok, jadi saya nggak pernah ke warnet. Terus saya pulang liburan. Saya aslinya orang mondoknya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Nah, tapi saya aslinya orang Cirebon. Nah, terus kan saya pulang ke Cirebon kalau liburan. Mau itu gitu, mau penasaran Facebook itu gimana gitu kan ya. Nggak boleh sama orang tua, Pak. Orang tua ada HP. Itu nggak boleh sama sekali megang kita. Bolehnya musikan doang. Nggak boleh buka warnet sama sekali. Nah, akhirnya singkat cerita sampai lulus aliyah lah ya. Nah, sampai lulus aliyah itu qadarullah, alhamdulillah gitu langsung diterima apa ya, intinya diterima di suatu universitas internasional. Nah terus gabung sama teman-teman. Nah teman-teman ini kan macam-macam apa ya, banyak gitu dari seluruh Indonesia. Nah itu mereka rata-rata udah pada kenal internet. Nah sedangkan saya anak pondok kan baru ini ya, internet itu baru megang gitu. Akhirnya saya itu dibikinin akun sama mereka itu Pak, dibikinin ya gitu, iya boleh gitu. Nah tapi mereka yang megang sandinya semuanya di itu statusnya itu yang nggak karuan gitu loh Pak. Statusnya itu kayak status minta uang dong. Iya kayak jadi gini, kayak ngecek ke orang-orang gitu, kayak misal kan dulu kan masih masa remaja itu
Dia itu ngechat ke cowok-cowok, misal minta uang dong gitu kan, minta makanan apa segala macam gitu. Nah itu sama saya tuh kaget, kok banyak makanan datang gitu, kok ini padahal saya nggak ini gitu, nggak pegang apa-apa gitu. Nah itu ternyata ya olah teman-teman saya itu tuh, iya. Dan kemudian ya memang betul tantangan zaman sekarang. Kalau kita kan dulu masih ini apa ya, masih bisa, misal kita nggak boleh megang internet dulu sama orang tua, kita kan masih bisa gitu kan, karena masih minim gitu. Nah kalau sekarang ini kita agak susah ya, kita udah menjaga segimana mungkin anak kita gitu atau anak didik kita, tapi karena mayoritasnya itu semua megang gadget, semua kenal internet dari kalangan atas, bawah, dari muda maupun tua gitu. Jadi kita kayak agak kewalahan ya Pak ya buat ngontrolnya gitu. Betul. Oke. Betul Bu, karena emang sekarang sudah ya internet itu kan bukan hanya kalau dulu kita di warnet seperti, kemudian di kantor lah katakanlah. Sekarang udah masuk ke rumah. Iya. Dan masuk ke rumah tuh tidak hanya wifi ketika di lingkungan rumah itu kan, ya tadi kayak Bu Siti, dulu kan dipukul orang tua itu karena nggak pulang-pulang, kalau sekarang dipukul orang tua itu karena nggak keluar kamar gitu. Dia itu udah masuk ke ruang privat. Keluar kamar pun Pak pada ya banyak yang kumpul Pak sebenarnya di luar itu, cuman pada megang gadget masing-masing. Nggak ada yang ngobrol. Memunculkan kultur baru dari efek internet inilah yang kemudian kenapa kita harus mengurai ini menjadi sebuah mata kuliah cyberkultur. Dan saya kira banyak sekali pengalaman-pengalaman Bapak Ibu ya, walaupun mungkin tidak disampaikan saat ini, tapi kalau kita flashback ke belakang dengan keadaan yang sekarang, tentu ini merupakan sebuah perkembangan yang begitu pesat sekali gitu, yang mana ini menjadi sebuah dinamika yang tidak bisa kita hindari. Kita sebagai user, kita tidak bisa memfilter itu, kecuali memang kita menguatkan dari segi keimanan kita dan bagaimana kita menjaga keluarga kita. Oke, terima kasih Pak Amril, Bu Siti, Bu Lili ya dengan berbagi pengalamannya. Oke, saya lanjutkan, saya kira sebentar lagi ya kita konvergensi media dan komunikasi multiplatform. Yang tadi kita sampaikan berkaitan dengan perkembangan teknologi, kemudian yang mengalami perubahan hingga saat ini dari yang diceritakan Bu Lili, Bu Siti, Pak Amril gitu ya. Ini di dalamnya terkandung sebuah perkembangan, di mana perkembangan itu merupakan sebuah konsep utama daripada konvergensi media. Nah, perkembangan dari konvergensi media ini adalah bagaimana penggabungan dari berbagai macam bentuk komunikasi dan teknologi informasi ke dalam satu platform yang lebih fleksibel dan dinamis. Ini konvergensi yang salah satu bentuknya mungkin misalkan muncul e-commerce. Bagaimana pasar tradisional, Ibu bisa berkomunikasi, Bapak bisa berkomunikasi dengan penjualnya pakai WA. Ada stok enggak? Tapi untuk ngambilnya, Bapak Ibu harus ke sana, ke pasar. Itu satu arah dari penggunaan bentuk komunikasi. Yang media komunikasi yang digunakannya apa? Katakanlah menggunakan SMS lah katakan. Tapi sekarang sudah muncul e-commerce, sudah muncul marketplace. Dan kemudian digabungkan bagaimana fotonya, ketersediaan stoknya, kemudian bagaimana cara bertransaksinya, bahkan mekanisme pembayarannya pun sudah makin hari makin canggih. Gitu. Ini digabungkan, termasuk yang meta tadi. Kalau jual beli dulu mungkin Bapak Ibu satu bentuk platform yang hanya tersedia tidak ada video, hanya gambar-gambarnya saja, misalkan berniaga.com, belum jadi OLX nih, berniaga.com. Kemudian berubah, dia bertransformasi menjadi OLX.com. Itu bentuknya yang video, tapi di marketplace Bapak Ibu bisa tahu videonya, tidak hanya foto gitu maksud saya. Dan bagaimana juga ada review dari orang, sistem pembayaran, mekanisme pembayaran tidak hanya persen to persen, tapi sudah bisa menggunakan bahasanya menggunakan rekber. Dan inilah yang kemudian menjadi sebuah konvergensi. Karena memang dari konvergensi ini dilahirkan atas berbagai macam fenomena yang terjadi untuk digabungkan menjadi satu dalam media komunikasi multiplatform tadi. Dan yang mau reviewnya, mau fotonya, mau videonya, ketersediaan stoknya, cara pembayaran dan sebagainya, itu kan dilakukan secara simultan. Jadi kalau bisa dikatakan apa sih yang dimaksud dengan konvergensi media, ini yang dapat diartikan begini, IB makna, atau dalam bentuk istilahannya, makna konvergensi media dalam bentuk istilah itu kan merupakan sebuah proses penggabungan ya,
dari berbagai teknologi media ke dalam satu sistem terpadu, termasuk LMS, Learning Management System. Nah, itu menggabungkan berbagai macam hal yang bisa dikatakan termasuk media cetak, televisi, radio, internet, handphone dalam satu ekosistem digital. Nah, sehingga diartikan oleh Jenkins pada 2006 itu, konvergensi media terjadi ketika konten, teknologi, industri, dan audiens mengalami perubahan dalam cara mereka berinteraksi dengan media. Salah satunya pengalaman Bapak Ibu tadi. Jadi kalau emang ada beberapa hal sih dari konvergensi media itu. Nah, kalau diuraikan jenis konvergensi medianya, ada konvergensi teknologi. Ini integrasinya perangkat teknologi komunikasi. Seperti yang tadi, menggabungkan smartphone sama TV, menjadi Google TV. Dan bahkan di situ bisa dikoneksikan, WA juga bisa muncul. Cara pengetikan walaupun dari remote, fitur QWERTY-nya juga ada. Itu digabungkan, menjadi televisi, smart TV, dan bahkan Google TV lah sekarang. Ya, termasuk dulu kan mungkin siaran TV itu kan analog ya Bapak Ibu ya, pakai antena yang menjulang ke angkasa itu, tapi untuk siaran TV-nya itu analog. Sekarang sudah TV digital, dan bahkan Bapak Ibu dengan adanya penggabungan ini, bioskop yang tadinya harus kita jabanin nih, harus kita datangin ke bioskop, bisa ke 21 atau ke bioskop apapun lah. Sekarang bioskop itu sudah di rumah. Pakai apa sekarang? Digabungkannya. Netflix salah satunya. Atau televisi yang tidak ada siaran langsungnya, televisi digital itu dihadirkan misalkan video atau RCTI Plus. Kemudian selain konvergensi teknologi, ada juga yang kedua konvergensi industri. Ini ya seperti tadi saya contohkan, Netflix salah satunya. Layanannya itu digabungkan di industri itu. Penggabungan layanan sehingga ini mengefisiensikan jumlah tenaga kerja lah katakanlah begitu. Walaupun mungkin di sisi lain secara ekonominya meningkatkan, walaupun kita tidak lebih jauh ya bahasnya, hanya sampai katakanlah dengan efisiensi pegawai itu yang biasanya dilakukan secara tersendiri atau secara manual, ada orangnya, itu membutuhkan banyak tenaga kerja, saat ini digabungkan menjadi lebih efisien, lebih efektif gitu kan. Contohnya apa? Penggabungan dalam industri. Tol. Dulu ketika masuk tol itu dijaga. Di pos di portalnya itu dijaga gitu. Dan itu bayarnya tunai. Betul kan? Bayarnya tunai kan. Tapi sekarang tinggal tempel. Sekarang tinggal tempel. Dan itu pakai uang digital. Ditempelkan, dan uang digital itu perputaran ekonominya tinggi, dan dia kan, karena kenapa, dia harus top up dulu, dia harus nyimpen saldo dulu baru bisa digunakan. Kalau zaman dulu kan yang penting masuk dulu bayar gitu, yang penting kartu tolnya jangan sampai hilang. Tapi kalau pun hilang dulu masih bisa diganti gitu, dibayar pakai denda. Tapi kalau sekarang nggak bisa Bapak Ibu, ngetap doang. Dan ngetap pun untuk wilayah-wilayah Jakarta itu udah hilang Bu Lili ya, sudah diganti secara langsung, dan itu terkoneksi teknologinya dengan kendaraan. Jadi dari fitur kendaraan tergabung, terkoneksi, dan bahkan kendaraan-kendaraan sekarang itu ketika dibundling, dia yang auto drive itu dia bisa tahu jalan ini belok, saya mau ke arah sini, tinggal perintahnya, promptingnya, saya mau ke Jakarta, katakan mau ke Ciganjur, nanti masuk MBJ dan sebagainya. Itu di MBJ itu sampai ketahuan lubang di jalan tol itu, dia bisa tahu kendaraan itu. Itu kan udah digabungkan di konvergensi media. Kemudian ada lagi yang ketiganya konvergensi konten. Kalau dulu mungkin sebuah video ketika kita share itu hanya dapat diakses oleh device tertentu, tapi sekarang bukan hanya device-nya yang bebas, tapi platformnya pun ada. Termasuk bagaimana kita membaca. Oh, di handphone kita disediain ini PDF reader, kita dibacain, katakanlah disediain untuk membaca yang dibagi oleh teman kita, bentuknya tulisan, bentuknya video. Itu bisa flip Ibu. Oh, ini nggak bisa dibaca di PDF nih, kita harus baca pakai flip.
fiturnya, sehingga buku yang zaman dulu dicetak itu sudah bisa dibaca secara digital. Tinggal kemauan kita mau seperti baca buku seperti biasa apa enggak. Dan bahkan Al-Quran pun itu sudah ada yang digital. Dan kalau dulu kita buka Quran mau nyari surat Maryam, kita harus buka dulu dari per lembarnya, posisinya. Nah, sekarang tinggal ketik Maryam ayat sekian, muncul nggak Bapak Ibu? Sudah tersedia. Kemudian yang keempat, konvergensi audiens, di mana konsumen media mengakses berbagai macam informasi dalam waktu yang bersamaan pun itu bisa dilalui dengan media atau perangkat. Ya. Bentar. Baik. Karena ini lagi akreditasi, jadi berbagi-bagi tugas gitu. Saya barusan Bu Wadek 1. Konvergensi audiens. Aksesnya Bapak Ibu kita semua nih. Akses misalkan salah satu yang ditujunya LMS atau portal. Perangkatnya masing-masing kan? Untuk mengakses itu. Nah, sekarang tuh itu bisa bisa dilakukan, dan itulah yang namanya konvergensi audiens. Mengakses media. Media kan bisa platform atau lain sebagainya. Dengan perangkat itu sekaligus. Bapak Ibu tolong cek masuk portal semuanya. Bareng-bareng apa enggak? Apa antri? Pak Amril dulu, habis Pak Amril Pak Soleh dulu, habis Pak Soleh saya deh, atau berikutnya Bu Lili, dan berikutnya Bu Siti gitu. Apa begitu? Enggak kan? Dan itu bisa bersama-sama seperti kita pakai Jimit ini. Mengakses dengan media tertentunya, audiensnya ada sejumlah berapa Pak Amril jumlah mahasiswanya? 38. 38 sama saya menjadi 39, kita ngakses Jimit bareng-bareng. Nah, itu bentuk ininya ya. Realnya seperti ini. Baik. Kalau komunikasi multiplatform ini yang kita gunakan merujuk pada strategi penyebaran informasi yang dilakukan dalam berbagai media secara simultan atau bersamaan. Ya, dan aksesnya terhadap konten itu user itu bisa menggunakan berbagai macam perangkat. Ini bentuk komunikasi multiplatform. Interaksi atau karakteristik dari interaksi komunikasi platform itu interaktif, fleksibel, personalisasi, kemudian sinkronis lintas perangkat. Ini salah satu pengertiannya. Nah, contoh implementasi komunikasi multiplatformnya, misalkan media televisi seperti yang menyiarkan itu seperti BBC atau CNN itu, misalkan menyediakan informasi melalui websitenya dia atau aplikasi BBC atau melalui media sosialnya, dan bahkan ketika disiarkan itu dapat diakses oleh kita. Televisinya kan di rumah masing-masing. Kalaupun pakai media sosial, maka menggunakan handphone atau menggunakan komputer atau handphone ini kan masing-masing. Mereknya pun masing-masing. Kemudian e-commerce. Penggunaan untuk satu orang itu di e-commerce, misalnya ketika Bapak Ibu menggunakan login ke Tokopedia, login ke Shopee di e-commerce itu, secara bersamaan nih, itu kan Bapak bisa buka dengan tetap on di HP, tapi juga bisa login di Facebook, di komputer atau di laptop. Sama halnya ketika ini pendidikan daring. Bapak Ibu, ya, izin mau naik motor mau ke kecamatan sebelah di sini, jaringannya jelek Pak. Nah, contohnya Ibu Destiana ini, contohnya Ibu Destiana bisa kuliah, Bapak Ibu Pak Amril pakai laptop nih. Tapi Bu Desti karena akan pergi pakai handphone itu, karena nggak mungkin bawa internet, benar nggak Bu? Iya, izin ya Pak. Artinya bisa diakses secara daring dan menggunakan berbagai macam perangkat. Silakan Bu Desti, ini juga sebentar lagi kok. Hati-hati di jalan Bu. Oke, hati-hati di jalan ya. Bisa di Bapak Ibu menganalogikan analogi seperti ini untuk bisa diartikan ya Bapak Ibu ya. Pendidikan daring, platform seperti Jimit ini bisa digunakan dengan berbagai macam media atau perangkat yang dipergunakan berbeda-beda. Nah, bagaimana sih dari dampaknya? Tadi kita udah bicara masalah moral ya, yang menjadi PR dan tugas orang tua ya. Tapi kalau secara umum, konvergensi media dan komunikasi multiplatform itu memberikan dampak yang secara luas. Tadi saya belum berani bicara masalah positif dan negatifnya. Tapi coba kita urai, dampak positifnya apa?
akses informasi menjadi lebih mudah. Kemudian inovasi dalam industri media. Variasi daripada konten-konten yang dikembangkan oleh pembuat konten atau platform-platform tertentu itu lebih variatif. Kemudian interaksinya, bagaimana para user atau pengguna itu lebih aktif dalam dalam mengkonsumsi konten. Termasuk misalkan ketika Bapak Ibu buka X, buka YouTube, buka Facebook atau buka Instagram, kita bisa dengan mudah memberikan komentar. Tapi dampak negatifnya, ini nih di kita nih banyak banget informasi, mau informasi bagus, mau benar, mau hoax, dan bahkan informasi overload, Pak, Bapak, Ibu. Kadang kita sulit ini beneran apa enggak sih? Termasuk video yang sekarang AI, Bapak Ibu banyak banget, ini beneran video apa enggak sih, editan apa bukan? Karena emang udah banjir banget informasinya nih, yang kita pilih untuk yang bagus buat kita diakses itu yang mana, yang valid itu yang mana. Walaupun kita nggak bisa memfilter itu, tetapi minimal ketika kita mempercayai sebuah informasi dalam yang disampaikan ke kita, misalkan itu hoax atau valid, kita bisa masuk ke salah satu URL-nya Komdigi itu anti hoax, valid apa enggak, termasuk berita. Dan ini kreativitas orang tuh, waduh, nggak terbatas Bapak Ibu. Kemudian yang keduanya, privasi dan keamanan. Nah, seperti tadi dicontohkan Bu Lili, zaman dulu itu passwordnya sama username yang digunakan. Tapi zaman sekarang, walaupun kita pegang password, bisa pegang username, dan bahkan Bapak Ibu, keamanan 2 langkah, seperti misalkan OTP. OTP itu kan hanya masuk ke mana kita mau, apakah mau ke WA, mau ke SMS, atau ke email. OTP. Kenal ya Bapak Ibu dengan OTP ya? Ini agar kita terhindar dari penyalahgunaan atau disalahgunakan oleh orang lain. Mau masuk WA pun sekarang itu kan udah harus ada OTP-nya dulu yang dimasukkan gitu. Kemudian yang ketiganya, adanya sebuah ketimpangan, adanya sebuah kesenjangan secara digital. Karena kenapa? Kita yang kuliah mungkin ya Bu ya, atau katakanlah ada tadi disampaikan oleh Bu Desena, masa mau izin dulu karena sinyalnya kurang bagus kalau jalan. Artinya ada ketimpangan digital. Termasuk bagaimana akses di wilayah-wilayah tertentu itu tidak sebagus katakanlah di Jakarta atau di kota-kota besar lah akses internetnya. Ini yang menandakan bahwa memang terjadinya ketimpangan sehingga setiap orang itu tidak memiliki akses yang equal terhadap teknologi itu. Termasuk saya nih nggak bisa menggunakan kamera itu kan itu kesenjangan juga. Gitu. Nah, inovasi teknologi ke depannya ada 5G dan masa depan kabel, di mana sekarang kecepatan download pun Cina sudah mengembangkan tidak hanya 5G tapi sudah 10G dengan daya cepat download itu di atas 1000 mega kalau tidak salah. Itu China sudah bisa mengembangkan ke sana. Kemudian AI juga semakin hari, algoritma dari AI itu sangat membantu lagi personalifikasi konten, termasuk yang tadi saya sampaikan bagaimana teman-teman membuat video dan yang lebih bagus lagi. Kemudian ada VR sama AR, ada IoT, ya, kemudian ada blockchain dan keamanan data. Ini blockchain itu banyak dipergunakan untuk penyimpanan data, yang itu dirasa lebih aman sekarang, dan secara syariahnya pun dengan banyak yang meneliti secara akademik ya. Tapi kalau secara umum dampak inovasi dalam komunikasi, tentu ini akses informasi menjadi lebih mudah dalam kecepatan tinggi dan real time, tidak seperti telegram, tidak seperti surat ya, harus memakan waktu ya. Tapi sekarang ketika kita berpesan, misalkan saya ke Pak Amril lagi di mana, langsung dengan cepat diterima, langsung dijawab pula oleh Pak Amril gitu, lebih cepat lagi. Kemudian dijawabnya itu kalau zaman dulu kirim surat dulu ke Pak Amril, gitu. Kirim telegraf dulu ke Pak Amril, lama itu. Kemudian yang keduanya meningkatkan pengalaman pengguna, yang tadi Pak Amril, Bu Siti, Bu Lili bisa berbagi pengalaman, share informasi ya, dan itu user kita berbagi meningkatkan pengalaman itu disampaikan kepada kita sebagai pengalaman teknologi yang interaktif. Kemudian yang ketiganya challenge daripada privasi, karena penggunaan data yang luas otomatis kan kita bisa menyebar kemanapun, apakah nanti keamanan privasi itu menjadi sebuah jaminan bagi kita yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiganya
mengurangi kesenjangan digital ini dengan cara bagaimana infrastruktur dalam komunikasi menjadi jauh lebih baik. Yang dulu di daerah-daerah tertentu mungkin sinyalnya nggak ada, ya di Jawa sekalipun atau di daerah-daerah desa sekalipun sekarang sudah bisa mengakses internet. Bagaimana ibu sekalipun ada di kebun, sekalipun ada di ladang, itu sudah bisa mengakses internet. Oke, Bapak Ibu sampai sini, jadi bisa dikatakan sebagai closing statement-nya untuk perkuliahan kali ini, konvergensi media, komunikasi multiforum, dan inovasi dalam teknologi komunikasi masa depan merupakan bagian dari evolusi teknologi komunikasi yang terus berkembang. Perubahan daripada evolusi tersebut membawa tantangan dan peluang yang harus direspon dengan bijak agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, lebih khusus bagi kita semua. Oke, itu saja Bapak Ibu sekalian untuk perkuliahan kali ini. Ya, saya cukupkan sekian. Tidak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Ada Pak. Ini pertemuan kedua ya Pak, bukan ketiga. Meeting kedua ya. Kalau di RP saya disebutnya meeting ketiga karena meeting pertama itu kontrak kuliah. Kemarin ya mungkin ada kekeliruannya. Ya. Saya menggabungkan pertemuan kemarin itu penyampaian RPS dan perkembangan daripada cyberkultur itu jadi pertemuan 1 dan 2 di baik. Itu kan kemarin. Tapi nanti coba lihat nanti di LMS seperti apa. Apakah bisa masuk dengan tetap pertemuan ketiga atau memang harus dimasukkan pertemuan kedua, gitu ya? Baik Pak. Terima kasih. Nanti saya informasikan, nanti saya komunikasi dengan Pak Amril ya. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Amril. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup? Cukup, Bapak. Oke, terima kasih. Kalau cukup, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan ini ke Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih. Ya mohon maaf. Selamat berakhir pekan dan selamat melanjutkan perkuliahan baik sinkronus maupun asinkronus untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amril mohon direkod ya? Tadi udah direkod ya? Sudah direkod Pak. Apa udah di itu Pak SS Pak buat ini Pak buat bukti nanti Pak. Iya, oke, terima kasih Ibu yang SS-annya ya. Ya. Di grup aja ya di sana ya. Oke, sampai ketemu lagi Bapak Ibu, sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua, selamat beraktivitas. Yuk sama-sama. Mohon izin live duluan. Pak di ya.